Hai Ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini Ibu akan lanjutkan pembahasan tentang Come to my birthday please, yang merupakan materi chapter 4 pada buku Bahasa Inggris When English Rings the Bell untuk siswa kelas 8 SMP. Kali ini kita fokus ke halaman 59 sampai halaman 60. So, without any further ado, let's get started. Baik, murid Ibu, silakan buka buku halaman 59, Observing and Asking Question, mengamati dan mengajukan pertanyaan. Kita baca perintahnya. We will play the roles of the students in the conversations. They are celebrating Lina's birthday. Kita akan bermain peran sebagai murid di dalam percakapan. Mereka sedang merayakan hari ulang tahun Lina. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, we will listen carefully to our teacher reading the conversation. Pertama, kita akan mendengarkan dengan hati-hati guru kita membaca percakapan. Second, kedua, we will repeat the conversation after him or her sentence by sentence. Kita akan mengulang percakapan setelahnya kalimat demi kalimat. Then, kemudian, in groups, we will play the roles of the speakers in the conversations. Di dalam kelompok, kita akan bermain peran sebagai penutur di dalam percakapan. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan menyebutkan kata-kata dengan lantang, dengan jelas, dan dengan tepat. Nah, murid Ibu, sebagaimana di chapter 4 ini, di awal buku sudah mengatakan bahwa yang dipelajari adalah bagaimana cara mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu, memberikan instruksi, dan meminta izin. Nah, kali ini kita akan fokus ke ask for permission atau meminta izin. Oke. Nah, sebelum masuk ke percakapan, di sini ada kata yang disampaikan oleh seseorang. Let's prepare the gift for Lina. Ayo siapkan hadiah untuk Lina. Nah, kata let's di sini adalah cara untuk memberikan instruksi atau mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan prepare merupakan kata kerja yang harus kata kerja pertama setelah let's. Let's merupakan singkatan dari let us. Jangan lupa ya murid Ibu, ini sudah Ibu bahas di video sebelumnya. Jadi biar pengingat kamu saja, Ibu tandai. Nah, Ibu buatkan lagi ya. Let's, singkatan dari apa? Let us. Yang setelah itu wajib diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Ini harusnya plus ya. Nah, ini jangan sampai lupa-lupa lagi, karena ini adalah patternnya. Baik, kita masuk ke halaman 60, di mana kita akan bahas percakapan. Observing and asking question, mengamati dan mengajukan pertanyaan. What are you doing with the jacket, Siti? Can I wrap it later? We don't have enough paper. Hey, that's Sedo's jacket. He just bought it for himself. Apa yang sedang kamu lakukan dengan jaket itu, Siti? Bolehkah saya membungkusnya nanti? Kita tidak punya cukup kertas. Kertasnya maksudnya kertas kado ya, karena hadiah. Hey, itu merupakan jaket Edo. Dia baru saja membelinya untuk dirinya sendiri. Oke, murid Ibu di sini ada can yang merupakan modal, nanti kita bahas. Kita lanjut. May I use the paper to wrap my gift? I just need a half of it. Sure. Cut it into two, please. Here are the scissors. Boleh saya menggunakan kertas untuk membungkus hadiah saya? Saya hanya butuh separuh saja. Tentu. Potong menjadi 2 silahkan. Berikut. Ini guntingnya. Nah, murid Ibu di sini ada may. May merupakan modal juga. Nanti kita bahas, tapi Ibu tandai dulu. Kita lanjut ke percakapan ketiga. Edo, may I wipe my hands with this cloth? Sure. Edo,
bolehkah saya membersihkan tangan saya dengan kain ini? Nah, kata wipe di sini merupakan kata kerja, bisa artinya membersihkan, bisa artinya menyeka, bisa artinya ngelap ya, terserah kamu aja. Dan di sini juga ada modal may. Ibu tandai lagi. Dayu, may I use your ribbon to put on my gifts? Sure, I'm done with my gift. Dayu, boleh saya gunakan pitamu untuk meletakkannya di atas kado saya? Tentu, saya selesai. Sudah selesai dengan hadiah saya. Nah, murid ibu di sini juga ada may, oke, yang merupakan apa tadi? Modal. Sekarang akan ibu jelaskan. Nah, dari yang ibu kasih stabilo merah atau pink ini, ada can I wrap. Wrap merupakan kata kerjanya. Kemudian may I use. Use merupakan kata kerjanya, ibu garis. Begitu juga dengan may I wipe. Wipe merupakan kata kerjanya. Sedangkan may I use, use juga merupakan kata kerja. Setelah may, rata semuanya diikuti oleh subjek. Dan subjeknya di sini adalah I. Nah, murid ibu, itu merupakan cara untuk meminta izin dalam bahasa Inggris, di mana kita bisa menggunakan modal can dan modal may. Untuk tambahannya, berikut ibu berikan tambahan materi. Untuk meminta izin di dalam bahasa Inggris, kita butuh modal, diantaranya boleh can, boleh could, dan boleh may. Nah, di dalam percakapan tadi hanya dua modal yang dipakai, yaitu can dan may. Sekarang ibu beri tambahan yaitu could. Namun ibu jelaskan dulu mulai dari can. Modal can gunanya untuk meminta izin untuk melakukan sesuatu. Modal could juga meminta izin melakukan sesuatu, tapi lebih formal dan lebih sopan atau santun dibandingkan penggunaan modal can. Kemudian modal may. May merupakan cara lain untuk meminta izin, tapi juga lebih formal dan cara yang sangat santun untuk meminta meminta izin. Jadi yang kalau kamu mau santun pakai may. Di atasnya agak sedikit santun could. Kalau sama teman bagusnya pakai can. Tapi kalau guru sebaiknya disarankan pakai could dan pakai may. Ketiga modal ini fungsinya sama, yaitu untuk meminta izin dalam bahasa Inggris. Nah, caranya perhatikan di sini. Kalau kita minta izin, letakkan modal di depan, kemudian diikuti oleh subjek dan baru diikuti oleh kata kerja. Kata kerjanya harus kata kerja bentuk pertama. Ibu garis ya, semuanya sama. Tidak boleh menggunakan asking atau berakhiran ed. Tidak boleh buka pakai to. Misalnya may I ask, may I to ask, tidak bisa. Jadi intinya setelah modal diikuti subjek dan diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Harus diingat verb pertama. Nah, ibu tandai di sini. Itu yang perlu diingat. Nah, di sini ada penggunaan please. Boleh di depan, Bu, boleh. Boleh di belakang, boleh. Kamu boleh taruh di mana yang kamu suka, depan atau belakang. Nah, jadi dari tiga modal ini dengan pertanyaan yang sama, contohnya ini example. Can I ask a question please? Could I ask a question please? May I ask a question please? Semuanya sama-sama meminta izin. Namun tingkat kesantunannya lah yang berbeda. May lebih santun daripada can. Ini artinya boleh saya mengajukan pertanyaan, mohon. Boleh saya mengajukan pertanyaan, bisa, atau boleh saya mengajukan pertanyaan, sama. Nah, hanya bedanya di level santun dan kesantunannya. Nah, selain tiga modal ini, ada cara lain untuk mengajukan atau meminta izin. Ini sedikit tinggi ya pelajarannya, tapi nggak apa-apa, biar kamu makin pintar. Pattern artinya adalah pola yang harus kita pakai. Dan ini example contoh. Pola pertama, kamu bisa pakai do you mind if, diikuti oleh subjek dan verb pertama. Contohnya, do you mind if I sit here? Apakah kamu keberatan kalau saya duduk di sini?
Pola kedua, kita boleh pakai is. Is it okay if subjek dan verb pertama. Contohnya, is it okay if I sit here? Apakah oke-nya nggak selalu pakai gini ya, boleh oke biasa ya, terserah ya. Ini agak gaul dikit. Apakah nggak apa-apa saya duduk di sini jika saya duduk di sini? Nah, yang ketiga, would you mind if subjek baru diikuti oleh verb kedua. Beda, di atas itu verb pertama, sedangkan yang di bawah ini dengan menggunakan kata kerja bentuk kedua. Would you mind if? Nah, sebagai contoh, would you mind if I ask you something? Apakah kamu keberatan jika saya bertanya sesuatu? Nah, ingat ya, ini tadi verbnya verb keberapa? Verb kedua. Ask bentuk keduanya pakai tambahan ed. Asked. Oke. Yang keempat, would it be alright if subjek diikuti oleh verb kedua? Contoh, would it be alright if I borrowed your new car? Apakah nggak apa-apa jika saya meminjam mobil barumu? Nah, borrow merupakan bentuk kedua. Jadi bukan berarti ini past tense atau kejadiannya sudah lewat, bukan. Tapi ini cara untuk meminta izin dengan pattern yang berbeda dari yang di atas. Di atas menggunakan modal, di bawah ini menggunakan beberapa ekspresi. Oke, gimana murid ibu? Nah, pelajaran SMP-nya sih easy banget. Nah, ibu tambah dengan materi ini supaya kamu makin pintar. Oke, jika ada pertanyaan sampaikan di kolom komentar, dan ibu harap pembelajaran ini membantu kamu belajar dari rumah dan bahasa Inggris kamu makin kece, dan sampai jumpa pada for the next video. Bye bye.